Halo. Halo nih, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Salam new normal dulu nih, salim dulu. Harus taat ya. Iya bener-bener. Bagus. Ya Mas, nih biar teman-teman pada kenal sama Mas Rizky, boleh nih perkenalan dulu nih. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Rizky Maulana Muhammad. Aku dari Fisika angkatan 2016. Yeay. Udah tua. Jangan tepuk tangan. Mas Rizky ini aslab di sini. Iya, alhamdulillah kebetulan saya aslab di sini, tapi lebih tepatnya di Fisika Inti. Oh. Jadi kita ini lagi di lab mana sih Mas? Kita ini sekarang ada di lab Fisika Atom dan Inti. Nah, di lab ini ada beberapa praktikum wajib. Salah satunya ada fisika komputasi, fisika atom dan molekul, fisika inti dan partikel, dan satu lagi ada fisika modern seperti itu. Kalau contoh praktikum wajibnya itu memakai alat-alat gimana ya Mas? Nah, kalau misalkan yang ada di sini, salah satunya nih di depan kita, ini ada yang namanya praktikum milikan. Nah, praktikum milikan ini kita salah satunya mempelajari tentang yang namanya bilangan Avogadro. Nah, di sini ada alat, lalu di sini ada seperti semacam apa ya? Bisa dikatakan ya sebagai pompanya lah, bukan pompa sih. Nah, jadi nanti ada selang, nanti ini dimasukin ke sini. Nah, di sini ada minyak nih, di sini minyak. Lalu bisa kita semprotkan menggunakan ini. Nah, nanti ketika kita menggunakan ini, minyaknya ini akan masuk ke dalam kotak ini. Nah, lalu kemudian nanti di minyaknya ini bisa kita amati melalui yang menggunakan alat yang di depan kita. Begitu. Jadi nanti akan ada peristiwa namanya salah satunya Avogadro, yang bisa kita kenal bilangan Avogadro itu. Ya seperti itu salah satunya. Wow, menarik banget ya. Sangat rumit ya. Kelihatan simpel tapi sangat rumit ya. Praktikum milik apa tadi namanya? Praktikum milikan, Milikan. bukan milikku ya. Oke. Milikan, oke, menarik banget sih ini ya. Terus kayak sebenarnya yang diteliti mencari Avogadro ya. Iya. Terus berarti apa tuh kita harus nyiapin apa gitu kalau mau praktikum ini? Nyiapin apanya nih? Kita kayak harus bawa alat apa kah atau langsung udah ada di sini semua? Oh, kebetulan kalau misalkan di lab Pisanti ini bisa dikatakan cukup berbeda dengan yang ada di fisika dasar, karena kalau misalkan di fisika dasar itu perlu menggunakan lab ya. Kalau misalkan di sini ya alat yang disiapkan semua alat di sini ya kalian hanya tinggal membawa buku praktikum, terus nanti ada namanya kartu praktikum, sama yang jelas menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Kalau misalkan untuk alat-alatnya semuanya di sini udah ada semua. Nggak wajib pakai jas lab di sini. Nggak perlu. Apa sih? Nah Mas, kalau selain dari praktikum milikan ini ada apa lagi ya praktikum yang ada di lab ini? Selain praktikum milikan, ini salah satunya ada di belakang kita. Di belakang kita ini ada yang namanya praktikum efek fotolistrik. Wow. Praktikum efek fotolistrik ini ya seperti namanya, kita akan mempelajari yang namanya peristiwa efek fotolistrik. Nah, efek fotolistrik itu sendiri kan terjadi karena adanya frekuensi foton ini lebih besar daripada frekuensi ambang logam, sehingga terjadi pelepasan elektron. Nah, itulah yang biasa disebut dengan efek fotolistrik. Nah, kalau misalkan dari alatnya sendiri, itu nanti kita akan menggunakan ini ada sumber cahayanya. Sumber cahaya, terus di sini ada yang namanya filter. Jadi ada berbagai varian filter cahayanya. Nah, di sini bisa ada galvanometernya juga. Galvanometer. Nah, nanti filternya kita taruh di sini, kita letakkan saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk skema alat dari praktikum efek fotolistrik kayak gitu. Wow. Keren banget. Berarti Ini kira-kira jam untuk mahasiswa semester berapa ya? Ini masuknya di fisika modern. Kalau misalkan fisika modern itu untuk mahasiswa semester 4. semester 4. Yang milikan tadi semester?
Kalau yang milikan ini termasuk ke atom dan molekul. Jadi kalau untuk atom molekul itu untuk semester 5 dan 6. Bisa dimulai dari semester 5, tapi untuk pengambilannya bisa di semester ganjil maupun di semester genap. Oke, mantap ya. Masih lama untuk diambil, tapi lebih baik untuk mengetahuinya dulu. Iya Iya. benar. Ya kita penasaran nih alat-alat yang lainnya. Wah, iya. Yuk Mas, kenalin kita ke alat yang lainnya. Oke, mau kemana nih? Kita ke sana coba. Boleh. Nah, ini tuh ada yang namanya spektroskopi atom. Nah, di sini kurang lebihnya sebagian besarnya lah, mayoritasnya kita mempelajari yang namanya gelombang warna. Karena kan setiap warna itu memiliki gelombang yang berbeda-beda ya. Nah, alat ini kita bisa mempelajari nanti yang namanya gelombang warna tersebut. Bakal istilahnya kita akan menemukan dan ternyata memang setiap warna itu memiliki besaran yang berbeda-beda. Untuk alat ini mungkin bisa dicoba Mas. Bisa dong, sini Yeay. kalau mau lihat. Nih, kalau nggak percaya, kita bisa melihat berbagai warna. Kelihatan nggak kamu? Nggak usah kelihatan sih. Nah, itu ada warna hijau tuh. Itu salah satu dari spektrum warnanya. Nah, kalau misalkan mau digeser menggunakan ini, tapi gesernya gimana ya? Kalau kamu gitu. Tunjukin sekarang. Berubah nih. Kalau digeser ntar efeknya apa ya Mas? Kalau misalkan digeser sebenarnya kita pengen apa sih? Kayak tadi kan sebelumnya kita ingin menentukan panjang gelombang spektrum emisi berbagai atom ya. Jadi setiap atom itu punya spektrum yang berbeda-beda. Nah, ini salah satunya tadi ada warnanya. Selain ada warna, bukan cuma satu warna aja, tapi ada hijau sama ada warna oranye kalau nggak salah. Oranye atau kuning ya? Kuning sih kalau kayak gitu. Kalau kita geser ininya berarti warnanya berubah. Iya, atau- kita bisa melihat berbagai warna dengan cara, ini kan tadi kalian ternyata diteropong nih. Nah, kalau misalkan mau lihat warna lainnya, kita bisa memanfaatkan ini untuk menggesernya. Wow. Nanti akan Mantap, melihat ya. warna. Nah, ini adalah praktikum interferometer mikroson. Jadi pada prinsipnya salah satu tujuannya ya di praktikum ini adalah kita bisa mempelajari terkait dengan pengaruh tekanan terhadap cahaya bias udara atau gas seperti itu. Nah, prinsip dari kerja alat ini salah satunya dia akan membagi amplitude gelombang dari suatu sumber es menjadi dua bagian yang kira-kira itu memiliki intensitas yang sama kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau mencoba alat ini bisa dikatakan itu adalah itu adalah sumber yang namanya helium neon itu yang kita gunakan sebagai sumbernya. Nah, nanti dia dipancarkan lalu akan ditampilkan di sini. Bukan ditampilkan sih istilahnya, bisa kita lihat lah kejadian yang ada di percobaan ini di tembok. Nah, tapi lebih jelasnya kita harus mematikan lampu. Wow, berarti sebenarnya tuh ruangan ini tuh didesain untuk gelap-gelapan ya Mas? Iya, emang kita demennya gelap-gelapan sih di situ. Di sini salah satunya yang tadi lebih baik pada ruangan gelap. Karena menggunakan cahaya kan. Kalau misalkan cahaya terus membantu cahaya, tapi nggak kelihatan. Wow. Tapi kalau gelap juga nggak kelihatan. Kaliannya tapi. Iya. Wah, ternyata kelihatan beda ya pas lampu nyala sama lampu mati ya. Iya bener banget. Beda banget. Kelihatan apa ya? Teksturnya tuh kelihatan beda gitu. Betul. Oke deh kalau gitu. Habis ini masih ada lagi Mas? Masih ada. Kita lanjut ke praktikum selanjutnya. Ayo. Nah, ini ada praktikum efek Zeeman. Jadi efek praktikum ini memiliki tujuan salah satunya untuk menentukan garis spektrum emisi juga oleh medan magnet. Nah, di sini ini adalah sumber arusnya.
Ini adalah sumber arus. Lalu di sini ada elektromagnetiknya di dua ini. Nah, di tengah-tengah juga ada yang namanya sumber cahaya seperti itu. Nah, nanti kita dapat mengamatinya dengan menggunakan bantuan komputer. Jadi nanti akan ada hasilnya di sini. Hasilnya kayak gimana, Mas? Hasilnya kayak gimana ya? Kayak garis-garis gitu apa gimana? Itu dia. Aku dulu pakai ini soalnya. Oh, ya udah nggak apa-apa. Emangnya bisa, Mas? Gimana caranya? Record? Enggak, itu diklik di kamera aja yang bantunya itu. Soalnya aku dulu waktu efek Demon belum ada ini komputer. Baru. Oh, lah dulu terus ngamatinya pakai apa dong? Sebelum komputer. Kalau nggak salah ngamatin sama kayak Kayak mikroskop gitu. dilihat. Teropong ya. Wah, penasaran banget nih kayak apa kelihatannya. Hasilnya hasilnya lama sekali. Lama ya, aduh. Ayolah ya. Kayak udah nggak loading lagi. Ya udah deh, kalau nggak bisa dilihat mah nggak apa-apa ya, Step ya. Ya mau bagaimana lagi ya. Iya. Nanti juga bakalan ngerasain kok. Bener. Bener, Besok bener, juga bener bakal banget, ngerasain Yang lagi. penting udah tahu nanti gimana. Yang penting masuk dulu fisika UGM kan. Iya. Oke. Mantep sih. Berarti ada berapa sih tadi kita ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Wow. Banyak ya. Ada 5. Tapi kan ini kayak ruangan di luar ini kan masih kayak ada ruangan lagi Masih nih. ada, masih banyak. Jadi bukan Oh. cuma 5 ini aja. Wah. Tapi dibandingkan 5 ini sama semua ruangan yang lain itu di praktik main di lab ini yang paling ikonik itu apa ya, Mas? Yang paling ikonik ada di luar. Wow. Jadi kita memiliki yang namanya sumber radiasi dan itu yang memiliki itu hanya 2 universitas saja apa aja di tuh? Indonesia. Salah satunya UGM ini, satunya nggak tahu. Yang penting cuma 2 ya. Ini cuma 2, asal nggak diduain aja. Oke. Kira-kira bisa nggak Mas diperlihatkan juga sumbernya? Boleh, boleh. Ayo. Yuk. Oke. Wow. Wow. Nah, ini yang dimaksud dengan yang tadi sumber radiasinya. Jadi ini adalah praktikum fisika dan inti. Ini salah satu praktikum yang menurutku apa ya, istilahnya ngambil datanya tidak terlalu susah. Cuma untuk proses sebelum kita praktikumnya itu agak sulit karena sebelum memasuki kita mencoba alat ini kita juga harus memahami teori yang benar-benar harus kita pelajari, jangan sampai miss. Karena kalau misalkan miss saja itu bisa membuat resiko yang cukup berbahaya karena kita bermain dengan yang namanya radiasi. Betul. Nah, ini ada di depan kita itu ada alat namanya Geiger Müller. Ya, ini Geiger Müller. Ada yang namanya Geiger Müller. Nah, nanti sumbernya ini dari sini kita menggunakan ini. Ada CS 137 sama ada CO60. Tapi praktikum ini dijamin aman nggak? Maksudnya kan kita tahu ya radiasi kan bahaya banget buat tubuh kan. Kalau misalkan dijamin aman, pasti dijamin aman. Karena kan yang pertama, pasti sebelum praktikum ini dimulai, juga dari pihak prodi pun sebelumnya ada istilahnya izin lah, sebelumnya ada izin. Jadi ada standar-standar yang memang harus dipenuhi oleh pihak prodi. Jadi kita jangan pernah khawatir terkait dengan praktikum ini, karena yang pasti prodi pun sudah menjamin keamanan dari ini. Asalkan kita tidak human error. Takutnya karena terjadi human error, maka akan ada yang namanya mungkin kejadian-kejadian yang memang tidak kita inginkan. Tetap harus hati-hati. Oke, ini salah satunya kenapa kita bisa praktikum inti yang salah satunya hanya diperbolehkan di 2 universitas karena memang sudah memenuhi standar dari Bapeten kayak gitu. Nah, ini bisa kita lihat. Ini adalah salah satu hal yang memang harus dipenuhi oleh pihak prodi dan sekarang sudah diaksep atau sudah diterima oleh badannya langsung, yaitu Bapeten. Wow.
Dan di sini juga ada dosen yang udah tersertifikasi juga ya Mas? Iya udah, ada dosen kita itu ada yang namanya Ibu Palupi. Oh. Ibu Palupi juga kebetulan di mata kuliah fisika UGM juga mengajar yang namanya fisika inti dan partikel seperti itu. Wow, ternyata ya kenapa yang diizinin baru 2 universitas ternyata ya rumit juga Iya, perizinannya. Betul betul betul. Nah, kan ini katanya rumit banget ya. Dan juga perlu perizinan gitu-gitu ya. Berarti ini praktikum pilihan atau wajib, Mas? Ini merupakan salah satu praktikum wajib. Wajib Iya ternyata. wajib. Ini adalah praktikum wajib dan menurutku ya itu tadi selain ngambil datanya bisa dikatakan ngambil data nggak terlalu susah, cuma prosesnya yang agak susah. Karena kita harus mengetahui tadi dasar-dasarnya, teori-teori yang tidak boleh miss. Dan selain itu juga salah satunya kita ada mengenal istilah pretest lah, ujian sebelum praktikum. Nah itu kita harus ujian langsung ke dosennya, Wah, dosen biasanya ke terkait. asisten nggak sih? Iya biasanya memang ke asisten kan, kayak gitu. Wow, Jadi sampai wajib. Jadi emang kita semua mahasiswa fisika UGM bakalan mengalami ini ya. Iya bener betul banget, pasti bakal menghadapi dosen-dosen sebelum kalian skripsian juga. Bentar nih Mas, berarti Mas Rizky udah pernah praktikum ini? Udah, Gimana Mas perasaannya Mas? perasaannya sebenarnya tegang sih, tegang karena itu tadi aku harus nemuin dosen dulu. Oke. Karena hanya dikasih waktu sebelum kita praktikum ini misalkan hari Kamis kalian praktikum misalkan. Berarti sebelum hari Kamis kalian sudah harus mendapatkan tanda tangan dari dosen. Wow. Kayak gitu. Besok kita pasti ngalamin juga sih Step dan teman-teman. Betul banget. Oke. Itu kira-kira di semester berapa ya, Pak? Kalau misalkan untuk fisika inti partikel ini salah satu praktikum di semester akhir, di semester 5 juga. Jadi kayak misalkan atom molekul itu juga sama. Jadi terserah kalian mau ngambil atom molekul dulu atau inti partikel. Tapi disarankan biasanya di inti partikel ini di semester terakhir karena memang kebetulan mata kuliah yang dipelajari kan ada di semester akhir kan. Biar dapat teori dulu baru praktek. Betul, kayak gitu. Kurangi miss-miss dan Iya bener banget saya. Sama belajarnya supaya nggak 2 kali. Bener banget. Masih ada lagi nggak sih Mas di sini? Kalau di sini ada sih, apalagi ya? Di sini kan inti dan partikel. Jadi tadi kita juga bakal mempelajari tuh peluruhan-peluruhan kayak misalkan alfa, beta, gamma atau mungkin efek Compton seperti itu. Nah, juga ada alatnya di sana. Itu mau jalan? Boleh ya. Oke. Nah, ini ada yang namanya percobaan ESR. Seperti itu. Kita lanjut. Oke. Oke. Apaan Mas? ESR itu apa ya? Bisa dibilang resonansi magnetik lah. Oh. Oke, ini ada praktikum Frank Hertz. Jadi praktikum Frank Hertz itu salah satu tujuannya adalah untuk membuktikan kebenaran teori kuantum, di mana tenaga atom itu bertingkat atau terkuantisasi seperti itu. Wow. Lanjut. Ini ada percobaan sinar X. Jadi di praktikum ini kita akan mempelajari istilahnya difusi bidang Bragg. Jadi akan kita pelajari terkait dengan antar bidang Bragg-nya yang kita cari seperti itu. Lanjut. Mantap. Lanjut lagi yuk. Lanjut lagi. Nah, di sini ada yang namanya percobaan E.M. Thomson. Nah, di sini juga kita akan belajar terkait dengan pengaruh dari medan listrik dan medan magnet. Nah, sampelnya itu udah di dalam. Bisa dilihat. Ini yang terakhir ya Mas, alat terakhir. Iya, ini alat terakhir, betul sekali. Wah, deh banyak banget nih kita belajar dari lab Pisanti. terlalu banyak ya. Terlalu banyak, tapi Tapi ya memang masalah kita alami semua ya. Tapi Ya. besok semester atas ya Mas Iya, ya. ini bisa ya semester atas lah. Kalau kalian udah masuk lab ini, berarti kalian sudah harus sadar kalau kalian itu tua. Yeay, kita udah ngelakuin kunjungan ke Lab
fisika atom dan inti. Maaf, aku masih sedikit ribet tadi kan, banyak banget materi yang kita dapat ya. Berpengaruh pada ini ya. Pembicaraan kita, iya. Nah, pokoknya itu, pokoknya mantap banget ya untuk semester atas kita pasti bakalan masuk ke sini. Nah, habis ini ada lagi nggak sih? Ada dong, kita kan baru lantai 2, sekarang udah lantai 3 kan? Oh iya tadi, oh ya akhirnya kita ada 3 ya, terakhir. Iya bener. Kita nanti fisika apa sih itu? Fisika modern. Iya nggak sih? Iya modern, wah modern ya masa depan. Ya, Kira-kira pokoknya- gimana ya? Gak tau juga sih, aku juga dulu tuh pernah masuk, cuma kayak udah agak lupa sih. Jadi kita langsung ke situ aja kali ya. Langsung aja. Yuk.